Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jendela Sita dari kelas B Indralaya. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Prof. Dr. Azwardi MSI, Ibu Mardana SLMSI, dan Pak Algifari Mahdi Igamo SLMSI. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal dari UTS Ekonomi Nasional. Adapun yang pertama itu saya akan membahas tiga teori lokasi klasik dan neoklasik. Yang kedua itu definisi aglomerasi, keuntungan serta kerugian dari aglomerasi. Yang ketiga itu tipe atau jenis dari aglomerasi beserta contoh-contohnya. Yang keempat itu model komponen. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu model penggunaan lahan di tren. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama itu mengenai tiga teori lokasi neoklasik dan klasik. Yang pertama itu menurut teori Weber. Jadi teori Weber ini berawal dari London pada tahun 1885 yang kemudian dikritisi oleh Alfred Weber pada tahun 1909. Ada beberapa asumsi dasar pada teori Weber ini. Yang pertama itu topografi atau lahan kesuburannya yang homogen. Yang kedua itu biaya transportasi yang homogen. Yang ketiga itu kualitas dan gaji pekerja yang homogen. Yang keempat itu persaingan bebas dan perusahaan dapat menjual produk dalam jumlah tak terbatas. Lalu bagaimana sih kita dapat menentukan lokasi perusahaan yang mana dapat memberikan keuntungan yang maksimal menurut teori Weber? Jadi, menurut teori Weber ini dapat ditentukan keuntungan yang maksimal itu dengan menggunakan segitiga Weber atau Weber Location Production Triangle. Ini adalah segitiga Weber. Di sini M1 menggambarkan adanya lokasi perusahaan pada input satu, lalu M2 adalah lokasi input perusahaan pada perusahaan yang kedua. Yang tiga adalah lokasi pasar untuk output. Lalu pada D1, D2, dan juga D3, ini adalah jarak perusahaan. Lalu pada titik K ini adalah lokasi perusahaan yang optimum.
lokasi perusahaan. Jadi pada titik K ini menggambarkan adanya titik optimal, yang mana pada posisi ini itu dapat meminimalkan seluruh biaya transport, baik biaya angkut output ke pasar, ataupun biaya input dari M1 ke M2. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi dari teori Weber ini. Jadi diasumsikan bahwasanya ada sebuah mobil yang mana mobil ini itu bisa mengangkat beban seberat 2 ton saja. Jadi pada asumsi yang pertama, jadi ada jadi dibutuhkan itu misalnya ada baja, 1 ton baja, 1 ton baja, dan diperlukan juga 1 ton plastik. Jadi 1 ton baja dari segitiga ini itu input baja itu ada pada M1. M1. Lalu pada 1 ton plastik atau input plastik itu pada M2. Baja itu kan sifatnya itu lebih kompleks, yang mana itu sebuah mobil tuh hanya bisa mengangkut 1 mobil saja. Jadi berbeda dengan plastik yang mana itu bersifat, plastik itu sifatnya kan tebal, yang dimana mobil itu mungkin tidak muat jika untuk mengangkut 1 ton plastik, maka diperlukan 2 mobil. Jadi untuk meminimalisir biaya transport yang mahal, menurut teori Weber ini, itu kita akan berada pada titik A. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, pada titik A, untuk menuju ke M1 itu jauh, walaupun biaya transportasinya itu lebih murah daripada plastik, karena hanya 1 kali angkut. Jadi untuk hmm, M2 itu lebih dekat, karena biaya untuk M2 itu lebih mahal, maka diperlukan adanya lokasi perusahaan yang lebih dekat untuk meminimkan adanya biaya transport yang mahal tersebut. Pada asumsi yang kedua, itu semua mobil diperlukan mengangkut 1,5 ton baja dan 0,5 ton plastik. Di sini kita bisa lihat bahwasanya baja itu diperlukan lebih banyak daripada plastik. Karena kan itu kan pasti lebih juga, mobil yang dibutuhkan itu pasti lebih dari 2. Maka dari itu untuk meminimalisir adanya biaya transport yang mahal, maka posisi lokasi perusahaannya itu pada titik B ini.
Karena walaupun plastik tadi bersifat bulky atau tebal, itu eh, hanya diperlukan sedikit atau 0,5 ton. Jadi yang diperlukan untuk lokasi yang lebih dekat dari input itu pada input baja. Teori yang kedua yaitu teori Moses. Teori Moses ini muncul karena segitiga Weber itu tidak memuat pada asumsinya substitusi input. Jadi, pada teori Moses ini, untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, terkadang perusahaan itu dapat mensubstitusikan suatu input dengan input yang lebih murah. Hal ini terlihat pada garis sepanjang LJ, yang dimana ini disebutkan dengan garis merah. Kemudian posisi sepanjang LJ, di mana itu perusahaan bisa biaya transportnya ke M3 itu tidak banyak berubah atau bahkan konstan. Jadi dengan adanya substitusi, maka perusahaan itu sangat terbantu untuk meminimalkan biaya transfernya ke pasar output, ke pasar output. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat eh, kurva dari teori Moses. Jadi ini adalah kurva dari teori Moses. Pada pengaplikasian jika adanya perubahan harga pada sebuah pasar. Jadi jika sebelum adanya perubahan harga akibat substitusi itu perusahaan memilih lebih sedikit M1 dan lebih banyak M2 dibanding dibanding dengan adanya substitusi. Jadi garis persinggungan antara M1 dan M2 itu terlihat pada E bintang. Namun, ketika perusahaan itu mendapat substitusi pada M1-nya, maka perusahaan itu lebih cenderung eh, berpindah lokasi, berpindah lokasi karena M1 itu mendapatkan substitusi input yang lebih murah daripada M2 sehingga jadi berpindah garis persinggungannya ke E bintang. Sehingga garis garis persinggungannya itu lebih curam sebagai akibat adanya perubahan harga input substitusi tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke teori hoteling. Di teori hoteling ini, peluang itu dapat memberikan kekuatan monopoli pada perusahaan, yang mana semakin rendah biaya transportasi dan juga produksinya, maka semakin luas juga area monopoli yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Dari gambar di samping, ini merupakan teori hoteling, yang dimana sepanjang garis O dan L ini menggambarkan market area. Total market area produksi A dan B.
Harga barang pada perusahaan A ini terlihat pada titik ini, dan harga barang perusahaan B terlihat pada titik ini. Jadi harga barang A ini lebih rendah daripada harga barang B, sehingga perusahaannya itu akan meluaskan areanya untuk memonopoli. Maka luas area monopoli perusahaan A itu dari O hingga X. Dan dari perusahaan B itu hanya dari X ke L. Untuk biaya transportasinya itu terlihat pada gambar pada gambar ini atau pada grafik ini. Ini adalah biaya transportasi yang dikeluarkan oleh konsumen. Jika konsumen A itu berada pada titik ini, maka biaya yang dikeluarkan si konsumen C untuk membeli barangnya itu sebesar ini, namun ada biaya transportasi yang lebih tinggi dari dari harga barang tersebut. Jadi konsumen C harus membayar biaya transportasi yang cukup mahal pada titik ini. Jadi semakin jauh konsumen membeli harga barang A, maka semakin tinggi juga biaya transportasi yang dikeluarkan oleh konsumen. Misalnya saja itu konsumen A ingin membeli produk barang A pada titik ini. Nah, maka biaya yang dikeluarkan konsumen A ini ya akan lebih mahal karena biaya transportasinya itu lebih mahal. Maka lebih baik dari konsumen A ini berpindah membeli barang dengan perusahaan B, yang mana harga barangnya itu lebih mahal walaupun lebih mahal, ini biaya transportasinya itu lebih rendah. Itulah beberapa teori dari teori lokasi klasik dan neoklasik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan yang kedua, yaitu definisi keuntungan serta kerugian dari aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Jadi aglomerasi adalah kegiatan pengelompokan atau konsentrasi suatu aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi pada satu lokasi atau satu kawasan dengan adanya latar belakang unsur-unsur kesamaan. Jadi aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi ini dapat berupa aktivitas produksi seperti pada perusahaan di Bekasi dan Tangerang. Kemudian pada aktivitas penjualan itu contohnya ada di Pasar Tanah Abang. Kemudian keuntungan dan kerugian dari aglomerasi. Keuntungannya yang pertama itu bagi aktivitas produksi dapat menghemat biaya transportasi pembelian suatu input. Yang kedua, bagi aktivitas penjualan itu dapat menghemat biaya iklan. Karena adanya hubungan yang saling melengkapi antar industri yang saling berdekatan dan berada di kawasan satu industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan juga dapat menciptakan kekuatan industri, seperti dapat saling menunjang antar sesama industri.
Tidak hanya keuntungan, tetapi juga dengan adanya aglomerasi ini dapat menimbulkan adanya kerugian. Yang mana yang pertama itu kerugiannya itu dapat menimbulkan kemacetan. Semakin ramainya orang berkunjung ke satu lokasi, maka ke potensi untuk menimbulkan kemacetannya itu semakin tinggi. Yang kedua itu dapat menimbulkan polusi, di mana para tenaga kerja yang mengalami kemacetan tersebut pastinya dapat menimbulkan adanya polusi udara, tidak hanya polusi udara, polusi air ataupun limbah yang dihasilkan oleh suatu industri tersebut itu dapat mencemari adanya lingkungan di sekitar industri tersebut. Dan juga dengan adanya industri yang saling berdekatan, maka juga dapat menimbulkan adanya polusi kebisingan yang sebagai akibat dari industri tersebut. Tidak hanya polusi dan kemacetan, angka kriminalitas di sekitar lokasi tersebut juga dapat meningkat. Setelah mengetahui apa itu aglomerasi dan juga keuntungan serta kerugiannya, saya akan membahas mengenai tipe ataupun jenis aglomerasi serta contoh-contohnya. Tipe atau jenis aglomerasi yang pertama itu internal return to scale. Jadi ini adalah penghematan yang diperoleh karena perusahaan itu memiliki skala yang ekonominya besar di suatu lokasi. Karena dia besar, maka konsentrasi ya spasial yang tinggi baik dalam investasi maupun tenaga kerja. Misalnya saja itu perusahaan jasa telekomunikasi yang dimana perusahaan ini didirikan yang memerlukan investasi yang besar. Tidak hanya investasi yang besar, perusahaan tersebut juga memerlukan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu economics of localization. Jenis penghematan aglomerasi yang kedua ini timbul pada satu kelompok perusahaan dalam satu industri yang sama yang terletak pada lokasi yang sama. Contohnya itu industri otomotif. Misalnya saja ada perusahaan A, ban, dan perusahaan B itu mobil. Yang mana itu adanya memiliki keuntungan jika dari sisi inputnya itu dapat meminimkan adanya biaya transportasi yang murah. Karena sudah memanfaatkan adanya aglomerasi, maka perusahaan A maupun B itu dapat menghemat biaya input. Kemudian dari sisi outputnya tentu sangat jelas itu bisa menghemat biaya iklan. Karena si perusahaan B, mobil itu sudah mengetahui bahwa perusahaan A, ban itu menjual ban sehingga tidak ada diperlukannya iklan atau minim terjadinya pelaksanaan iklan. Kemudian economics of urbanization. Economic of urbanization ini penghematan aglomerasi yang timbul pada perusahaan-perusahaan pada lintas sektor. Berarti itu adanya berbagai jenis sektor industri yang mengelompok pada lokasi yang sama. Contohnya itu adanya berbagai jenis industri yang berteknologi tinggi yang memilih lokasi di kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya karena berbagai input produksi itu tersedia kebanyakan itu di kota besar dengan harga yang relatif murah. Dengan harga yang relatif murah. Itulah berbagai jenis aglomerasi beserta contoh-contohnya. Kemudian saya akan membahas pada topik yang saya akan membahas mengenai model kontunen. Jadi model kontunen ini memiliki berbagai asumsi dasar. Yang pertama itu terdapat satu pusat kota yang berlokasi di titik M atau market point. Jadi semua komoditas pertaniannya itu diperdagangkan di pusat kota ini. Yang kedua itu seluruh lahan dimiliki oleh tuan tanah. Karena lahan yang dimiliki oleh tuan tanah, maka tuan tanah itu berhak
memilih penyewa yang membayarnya itu lebih tinggi. Yang ketiga itu semua petani memproduksi produk pertanian yang sejenis dengan teknologi produksi yang sama dengan perbandingan yang tetap antara input lahan dan non-lahan. Yang keempat itu kesuburan lahan dianggap merata di semua lokasi. Yang kelima itu terdapat kebebasan untuk keluar masuk pasar, sehingga laba yang diperoleh pasar itu adalah nol ataupun laba normal. Selanjutnya di contoh dari model Pontun ini, diasumsikan bahwasannya harga gandum itu $100 per ton, kemudian penerimaan petani atau total revenue-nya itu sebesar $100, kemudian biaya produksi untuk input non-lahannya sebesar $50, kemudian biaya transportasi dari lahan ke pasar itu sebesar $1 per kilometer. Dari model pontunan tadi, maka dari sini dapat menghitung sewa tanahnya atau membayar sewa tanahnya dengan mengurangi nilai penerimaan, lalu dikurangi dengan biaya produksi non-lahan, dikurangi biaya transportasi. Ya. Pada kasus yang pertama, setelah adanya asumsi tersebut, itu lokasinya kan tetap di M, tepat di M. Yang dimana itu biaya transportasi kan tadi satu, tapi kan ini kan di M berarti tidak ada mengeluarkan biaya transportasinya, berarti biaya transportasinya itu nol. Kemudian nilai maksimum untuk membayar sewa lahannya itu sebesar $50 yang diperoleh dari em, nilai penerimaannya tadi 100, kemudian dikurang dengan biaya produksi non lahannya tadi 50, kemudian dikurang dengan biaya transportasinya itu nol kan, jadi diperoleh $50. $50. Kemudian untuk kasus yang kedua pada lokasi 20 kilometer yang jauh dari M, maka biaya transportasinya itu 1 dikali 20 berarti 20. Kemudian nilai maksimum untuk membayar sewa lahannya sebesar 30. Kemudian pada kasus yang ketiga, jika lokasinya itu 50 kilometer dari M, maka biaya transportasinya itu sebesar 50 dan untuk membayar sewa lahannya itu sebesar 0. Dari perhitungan di atasnya dapat diperoleh bahwasannya jadi jangkauan perkotaannya itu 50 kilometer untuk mencapai laba nol atau laba normalnya. Berarti di sini. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan batas pasar, antara lain itu yang pertama adanya perubahan harga output. Jadi diasumsikan bahwasannya harga gandum itu naik menjadi 150 per ton, sedangkan faktor-faktor yang lainnya itu tetap. Maka dapat diperoleh dari kurva ini, pada kasus satu itu lokasinya tepat di M, biaya transportasinya tetap 0, kemudian nilai maksimum untuk membayar sewa lahannya naik dari 50 menjadi 100. Kemudian pada kasus yang kedua itu lokasinya 20 kilometer dari M. 20 kilometer dari M. Ini kan tadi 100.
Kalau 20 kilometer, biaya transportasinya itu sebesar 20 kilometer, $20 dan kemudian untuk membayar sewa lahannya sebesar $80. Ya, ada di sini. Kemudian pada kasus ketiga, jika lokasinya 50 kilometer dari M, maka biaya transportasinya itu sebesar 50. Dan kemudian untuk membayar sewa lahannya itu juga $50. Oke, dari perhitungan tersebut dapat diperoleh bahwasanya kenaikan harga output itu dapat menggeser kurva Lagrange sejajar ke atas, sejajar ke atas, dan dapat meningkatkan batas pasar. Nah, tadi kan jangkauan wilayahnya itu wilayah perkotanya itu pada 50 kilometer. Setelah adanya peningkatan harga output, maka jangkauannya itu menjadi 100 kilometer. 100 kilometer karena itu biaya biaya transportasinya atau biaya transportasinya itu nol. Di sini. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi batas pasar yang kedua yaitu adanya perubahan biaya transportasi. Jadi diasumsikan faktor yang lain atau variabel yang lainnya itu tetap, tetapi biaya transportasinya itu turun menjadi 0,5 kilometer. Maka dapat diperoleh bahwa pada kasus satu, lokasi tepat di M, biaya transportasinya tetap nol dengan nilai maksimum untuk membayar sewa lahannya itu sebesar $50. Sebesar $50. Namun pada kasus yang kedua itu lokasinya 20 kilometer dari M, biaya transportasinya itu sebesar 10 10 $10 dengan nilai maksimum untuk membayar sewa lahannya sebesar $40. Kemungkinan ada di sini. Oke, lalu pada kasus yang ketiga itu lokasinya 100 kilometer dari M, di transportasinya itu sepertinya ini typo. Ini seharusnya 100 $100 kan maksimum untuk membayar membayar sewa lahannya itu sebesar $50. Ini berada pada titik ini. Terus titik ini juga sama seperti pada kasus satu. Jadi dari perhitungan inilah dapat diperoleh bahwasanya karena adanya perubahan biaya transportasi dapat menggeser kurva line yang tidak sejajar. Nah, jadi itulah pembahasan saya mengenai model konsumen.
Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas soal yang terakhir, yaitu mengenai modal Bitcoin. Jadi modal Bitcoin ini menyatakan bahwa penggunaan lahan akan berkompetisi satu sama lainnya dengan mendapatkan lokasi yang paling optimal untuk menunjang adanya usaha-usaha mereka. Jadi, semakin dekat dengan pusat kota, maka semakin tinggi penawaran sewa tanah mereka atau Bitcoin. Jadi di model Bitcoin ini ada 5 asumsi dasar. Yang pertama itu kota terdiri dari satu pusat pasar, pasar M, semua barang diperdagangkan. Yang kedua itu kesuburan lahan merata di semua lokasi. Eh, yang ini nanti saja. Lalu yang ketiga itu tanah dimiliki oleh tuan tanah dengan disewakan pada pemberi sewa paling tinggi. Kemudian terdapat biaya transportasi. Nah, yang membedakannya dengan model kontunen itu pada asumsi yang ketiga yaitu input lahan dan lahan itu saling bersubstitusi. Jadi model kontunen itu tidak pada model kontunen itu pada asumsi-asumsinya itu tidak memuat adanya substitusi input lahan dengan input non-lahan. Jadi model kontunen itu berbentuk garis, garis lurus, sedangkan pada model Bitcoin itu berbentuk cembung. Hmm. Oke, jadi inilah kurva Bitcoin yang berbentuk cembung tersebut. Oke. Jadi di BR1 ini menjelaskan adanya sewa tinggi. Sewa tinggi dan biayanya itu mahal. Biaya yang ditawarkan mahal. Kemudian pada BR2 keinginan produsen untuk membayar input lahan itu lebih rendah dari BR1 sehingga keuntungan lebih besar dari BR1. Jadi sewanya itu sewa lebih rendah dari BR1, tetapi keuntungan atau profitnya lebih besar dari BR1. Kemudian pada BR ketiga, BR ketiga ini menjelaskan bahwasannya keinginan produsen untuk membayar sewa itu paling rendah. Berarti sewanya itu paling rendah dari BR1 maupun BR2. Jadi sewanya itu paling rendah dari BR. Sewa paling rendah dari BR1 dan BR2. Namun keuntungannya itu paling besar. Itu lebih besar dari BR1 maupun BR2. Jadi dapat diperoleh bahwasannya profit BR1 itu lebih kecil dari eh, profit BR2 dan profit BR2 itu lebih kecil dari profit BR3. Maka dari inilah dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sewa lahan, maka semakin rendah profit yang akan didapat. Jadi, jadi sewa lahan dan juga profit itu memiliki hubungan yang negatif, sehingga bersifat negatif dan juga cembung.
Biasanya kita akan masuk ke kurva Bitren dua perusahaan dari 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 asumsi-asumsi tadi. Jadi jika terdapat dua perusahaan dalam penggunaan lahannya, yang pertama itu produksi output dan jumlah harga pasarnya sama, dan kemudian produsen satu mampu mensubstitusikan input lahan dengan input non-lahan. Sedangkan produsen kedua itu tidak mampu, berarti itu tidak mampu mensubstitusikan input lahan dengan input non-lahan. Jadi dari kurva ini menjelaskan bahwasannya pada jarak D, pada jarak D, pada jarak D ini, sewa lahan produsen itu menawarkan penawaran yang sama pada titik RD. Dia bersinggungan di sini. Dia bersinggungan di sini. Lalu dapat dilihat semakin mendekati pusat ke kota M, semakin mendekati pusat ke kota M, keinginan produsen dua untuk membayar sewa lahan itu semakin tinggi. Di sini. Itu semakin tinggi. Dan juga setelah adanya jarak gede, produsen satu itu mampu menawarkan harga sewa itu lebih tinggi. Produsen satu berada di sini. Terus, karena dia itu uh, adanya substitusi tadi, maka sewa lahannya itu mampu dengan adanya penawaran sewa lahan yang lebih tinggi. Nah, ditunjukkan pada kurva BR ini, yang cembung. Jadi kalau di Bitren ini, eh, lahan yang dialokasikan kepada perusahaan atau produsen itu yang lebih fleksibel, dalam artian itu mampu mensubstitusikan input dalam input dan juga input lahannya dan juga input non lahannya. Jadi itulah pembahasan mengenai kurva Bitren dua perusahaan. Jadi sekian pemaparan mengenai soal-soal dari UTS dan pembahasannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.